Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harunisa dari Akademi Kebidanan Anugerah Bintan Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, di mana materi yang akan saya bahas pada hari ini yaitu berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita kenal dengan KDRT. Keluarga adalah sebuah unit sosial terkecil dalam masyarakat, di mana dalam keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya terjadi dalam sebuah keluarga, di mana kekerasan ini terjadi akibat kurangnya komunikasi antar anggota keluarga atau pemecahan masalah yang kurang baik, sehingga tidak memecahkan masalah dengan baik-baik namun dengan kekerasan. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik, namun tergantung bagaimana cara mereka untuk memecahkan konflik tersebut, apakah dengan menggunakan cara baik-baik atau dengan menggunakan kekerasan. Nah, cara memecahkan masalah dengan menggunakan kekerasan inilah cara yang salah dan yang biasa kita kenal dengan KDRT tersebut. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 1 Januari hingga 6 November 2020 menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sebanyak 5.573 kasus, di mana mayoritas dari kasus tersebut adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yaitu sebanyak 3.419 kasus atau setara dengan 60,75%. Adapun yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu berkenaan dengan apa sih pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga itu. Yang kedua yaitu apa sih bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Dan bagaimana cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu memiliki arti sebagai suatu bentuk perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan, serta melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa pada huruf A, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dan C, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu dibentuk undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana. Dasar hukumnya adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 356 yang secara garis besar berisi pasal yang berbunyi
Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri, dan atau anak diancam hukum pidana. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikologis atau emosional, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat kekerasan ekonomi. Yang pertama yaitu yang dimaksud dengan kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang menimbulkan luka berat atau menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menampar, dan kekerasan yang menggunakan senjata. Sedangkan kekerasan psikologis atau kekerasan emosional adalah kekerasan yang menimbulkan rasa takut yang berupa ancaman atau menakut-nakuti dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah kekerasan yang meliputi pengisolasian atau menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya dan memaksakan kehendak tanpa memperhatikan dari pihak istri. Selanjutnya yang keempat yaitu kekerasan ekonomi. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi adalah suatu bentuk penelantaran terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga. Contoh kekerasan ini seperti menelantarkan atau tidak memberi nafkah istri dan keluarga atau bahkan menghabiskan uang istri. Yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Adapun faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu pembelaan atas kekuasaan laki-laki, yang kedua diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi, yang ketiga yaitu beban pengasuh anak, yang keempat wanita sebagai anak-anak, dan yang kelima orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Yang keempat yaitu cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik serta berpegang teguh pada agama. Yang kedua, harus terciptanya kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, harus adanya komunikasi yang baik antar suami dan istri. Yang keempat, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya antar anggota keluarga. Dan yang kelima, seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga. Untuk contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri sangat banyak kita temui di berbagai daerah di Indonesia. Baiklah, akhirnya sampailah kita pada akhir pembahasan pada materi kali ini, di mana dari materi yang telah kita bahas tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa di dalam sebuah rumah tangga, kedua belah pihak hendaknya saling menjaga agar tidak terjadi sebuah konflik dan tidak menimbulkan sebuah kekerasan. Adapun saran untuk mencegah terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga adalah baik suami maupun istri hendaknya saling bertanya atau saling belajar tentang bagaimana cara membentuk keluarga yang baik dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Baiklah, sekian pembahasan materi kekerasan dalam rumah tangga. Semoga bermanfaat. Saya Hernisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.